Chen yang sebelumnya dipojokkan Mahayu, kini mampu memberi perlawanan yang seimbang setelah dia berhasil menembus tahap dewa. Ya, kekuatan mereka setara meskipun Mu Chen baru saja menerobos, dapat memberi perlawanan pada Mahayu yang telah mencapai tahap ini sudah lama. Telah muncul sosok emas yang didominasi dengan energi keabadian, menyerang beberapa peserta yang telah masuk ke tahapan ini. Semua orang mengira, ini adalah tubuh abadi primordial. Kematian pedang suci, ledakan, fluktuasi energi spiritual yang hebat meledak di daerah tersebut, sementara 5 sosok terus bertukar pukulan. Setiap kali terjadi benturan akan menyebabkan daerah tersebut gempa. Namun, sepertinya tidak pantas untuk mengatakan bahwa mereka saling bertukar pukulan. Pada dasarnya, 4 sosok berlarian dalam kondisi menyedihkan, sementara sosok emas mengejar mereka. Itu dengan mudah membalas serangan yang dikeluarkan keempat sosok itu. Keempat tokoh tersebut adalah Mu Chen, Mahayu, Ye Qing dan Tuo Bacang. Mereka telah bergumul dengan sosok emas misterius untuk beberapa waktu dan sekarang merasakan bagaimana rasanya benar-benar dihancurkan dan didegradasi. Dengan sosok emas di belakang mereka, selain mencoba melarikan diri darinya, mereka tidak memiliki cara lain untuk bertahan hidup. Mahayu telah kehilangan ketenangannya sebelumnya dan mencoba melawan sosok emas itu, tetapi salah satu tangannya telah robek dari soketnya. Setelah ini terjadi, Mu Chen dan yang lainnya menepis pikiran untuk bersaing dengan sosok emas itu, malah memutuskan untuk melarikan diri darinya. Untungnya, sosok emas itu merobek kekosongan untuk mendapatkan sumber keabadian dari Menara Ion, yang memberi mereka kesempatan untuk beristirahat sejenak. Namun, mereka semua tahu bahwa ini tidak akan berlangsung lama. Setiap kali sosok emas memperoleh sumber keabadian dari Menara Ion, fluktuasi yang dipancarkannya menjadi lebih kuat. Rupanya, sosok emas itu terus meningkatkan kekuatannya. Mu Chen dan 3 lainnya memiliki ekspresi pahit di wajah mereka. Meskipun mereka dapat memilih untuk meninggalkan Menara Ion, mereka tahu bahwa mereka akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tubuh abadi primordial jika mereka melakukannya. Jadi, mereka semua ragu untuk pergi. Mengaum, saat pikiran mereka kacau balau tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, sosok emas yang berada di belakang mereka, mengambil sejumlah besar sumber keabadian dari kehampaan lagi saat mata emasnya menjadi gelap. Penindasan yang keluar dari tubuhnya menjadi begitu kuat sehingga menyebabkan ruang di sekitarnya retak. Seolah-olah itu terbuat dari kaca. Sosok emas itu mendongak ke langit dan meraung. Itu memiliki pandangan yang kacau di matanya, sementara suara tanpa emosi bergema lagi di area tersebut, tetap di sini dan bergabunglah dengan tempat ini. Niat membunuh dalam suaranya begitu kuat sehingga Mahayu dan 3 lainnya lari dengan cepat dari sosok emas itu ketika mereka mendengarnya. Ini memicu pikiran Mu Chen. Selama ini, dia memperhatikan bahwa setiap kali sosok emas mendapatkan sumber keabadian, itu akan membuat suara menderu yang serupa. Suara menderu sepertinya diarahkan pada mereka, tetapi Mu Chen memiliki perasaan aneh bahwa itu dilakukan melawan keinginannya. Dia memperhatikan bahwa sosok emas itu tampaknya berjuang keras agar tidak mengaum, tetapi tidak dapat melakukannya. Gabungkan dengan tempat ini, apakah sosok itu mengacu pada Menara Ion? Mu Chen bergumam saat cahaya berkilauan di matanya. Ledakan. Ada suara ledakan di belakangnya saat dia memikirkannya. Ketika dia berbalik, dia terkejut melihat cahaya keemasan melesat melintasi cakrawala. Kecepatannya semakin cepat. Mu Chen berseru sambil mengepakkan sayap Phoenix di punggungnya. Dia kemudian menghilang dalam sekejap mata dan mengaktifkan kecepatannya hingga maksimum. Saat Mu Chen menghilang, sebuah telapak tangan emas menusuk dada bayangannya, dan fluktuasi spiritual yang mengerikan segera menghancurkan bayangan itu. Sosok emas itu meraung marah ketika melihat usahanya gagal. Itu berhenti mengejar Mu Chen, dan dengan sekejap, itu muncul di belakang Tuo Bacang, yang paling lambat di antara kelompok 4. Teratai emas abadi. Ketika Tuo Bacang memperhatikan bahwa sosok emas mengejarnya, wajahnya menjadi pucat. Setelah dia berteriak, beberapa dewa-dewa rune melesat ke arahnya dan membentuk teratai besar untuk melindunginya di dalamnya. Desir. Kali ini, Immortal Golden Lotus tidak lagi menangkis serangan dari sosok emas itu. Telapak emasnya tampaknya memiliki kekuatan yang begitu besar sehingga hanya dengan tusukan belaka, lotus emas abadi terkoyak. Bang! Teratai emas abadi meledak, dan tepat saat Tuo Bacang hendak mundur darinya, telapak tangan emas terentang dari kekosongan dan menekan kepalanya. Tuo Bacang terkejut dengan ini, dan dia segera berteriak, "Saya mundur."
Menurut aturan Menara Ion, selama peserta mundur secara sukarela, Menara Ion akan segera mengusirnya. Meskipun Tuo Bacang tidak mau melakukan ini, dia melihat bahwa dia tidak punya pilihan pada saat kritis seperti itu. Bagaimanapun, ini bukan waktunya untuk menjadi emosional. Yang paling penting baginya untuk mempertahankan hidupnya. Setelah Tuo Bacang berteriak bahwa dia ingin mundur, tubuhnya mulai mengendur saat dia menunggu Space Warp untuk mengusirnya. Namun, pada saat ini, dia melihat sosok emas melingkar di bibirnya dan tersenyum mengerikan. Warp ruang yang ditunggu Tuo Bacang tidak muncul. Kaki Tuo Bacang tiba-tiba menjadi dingin, dan rasa dingin itu segera menyebar sampai ke kepalanya. Pada saat itu, energi spiritual hampir keluar dari tubuhnya. Retak, saat energi spiritual di tubuhnya berputar-putar, energi spiritual kekerasan yang tak terlukiskan memasuki tubuhnya. Kekuatannya begitu besar hingga kepalanya meledak dalam sekejap. Ledakan, ledakan. Saat dua ledakan terdengar, tubuh Tuo Bacang meledak dan berubah menjadi gumpalan kabut darah. Tubuh emas abadi di belakangnya mengerang, lalu juga meledak sebelum langsung berubah menjadi titik cahaya keemasan ungu. Sosok emas itu segera menarik napas dalam-dalam dan melahap bintik-bintik ungu keemasan. Perubahan peristiwa ini terjadi begitu tiba-tiba, dan ketika Mu Chen, Mahayu, dan Ye Qing melihatnya, mereka tercengang. Tuo Bacang benar-benar dimusnahkan. Mengapa dia tidak dikirim keluar dari Menara Ion? Wajah Ye Qing tampak sangat pucat. Dia telah mendengar Tuo Bacang berteriak bahwa dia ingin mundur, tetapi Menara Ion tidak mengusirnya. Wajah Mahayu tampak bingung. Saat dia melihat sosok emas itu lagi, matanya dipenuhi ketakutan. Sepertinya ada masalah dengan Menara Ion, kata Mu Chen lembut. Ketika sosok emas muncul, situasinya sepertinya tidak terkendali. Bisa jadi karena gangguan sosok emas itu Menara Ion tidak dapat mengeluarkan siapapun darinya. Ketika Mahayu dan Ye Qing mendengar apa yang dikatakan Mu Chen, mereka terkejut. Jika mereka bahkan tidak bisa diusir dari Menara Ion, itu berarti mereka akan terjebak di dalamnya selamanya. Saat mereka berdua tetap berada di Menara Ion selamanya, mereka menjadi sangat tertekan. Pada saat ini, ada keributan di luar Menara Ion. Kekuatan tertinggi melebarkan mata mereka ketika mereka melihat bahwa sosok emas telah membunuh Tuo Bacang, dan mereka segera menjadi ketakutan. Bagaimanapun, Tuo Bacang adalah master pada tahap selanjutnya dari level penguasa surgawi tingkat dewa, tetapi dia telah terbunuh tepat di bawah hidung mereka. Ketika Qing Yanjing melihat apa yang telah terjadi, ekspresinya berubah. Dia juga memperhatikan bahwa Menara Ion gagal membiarkan Tuo Bacang mundur. Dia berbalik untuk melihat Mahatian dan bertanya, apakah ada masalah dengan Menara Ion? Mahatian tampak pucat dan menganggukkan kepalanya. Namun, jangan datang padaku tentang itu, karena klan kuno Mahakita tidak dapat mengendalikan Menara Ion. Jadi, saya tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Petik 2. Saat Qing Yanjing mengepalkan tinjunya, aura tidak menyenangkan muncul di matanya. Sosok emas, itu aneh dan sombong, dan tampak jelas bahwa Mu Chen bukan tandingannya. Dengan demikian, jika tidak ada perubahan dalam situasi saat ini, Mu Chen akan dikutuk. Kalau begitu, ayo hancurkan Menara Ion. Qing Yanjing berkata dengan dingin. Tidak, Mahatian segera menolak gagasan ini, lalu berkata, jika Anda menghancurkan Menara Ion, tubuh abadi primordial akan terpengaruh. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk itu? Petik 2. Jika tubuh abadi primitif begitu mudah dihancurkan, itu sebenarnya bukanlah tubuh surgawi primitif. Qing Yanjing mencibir. Kamu tidak boleh melakukannya. Klan kami telah menjaga tubuh abadi primordial selama ribuan tahun, dan kami akan terus memastikan keamanannya. Mahatian berkata dengan dingin, menolak untuk menyerah. Kalau begitu, aku akan memaksaku masuk. Dia berteriak, Anda sekarang berada dalam kekuasaan klan kuno Maha kami, karena ini bukan wilayah klan kuno Budur Anda. Mahatian membalas, kita akan melihat, balasnya, dengan kepala terangkat tinggi. Ketika dua penguasa surgawi bertengkar, penindasan yang mengerikan secara tidak jelas keluar dari mereka berdua. Daerah itu tiba-tiba menjadi gelap, dan banyak kekuatan puncak langsung menjadi sunyi karena mereka takut. Jika dua penguasa surgawi terus bertarung, daerah sekitarnya akan berubah menjadi reruntuhan. Setelah sosok emas melahap tubuh emas abadi Tuo Bacang, cahaya keemasan di matanya menjadi lebih padat. Kemudian berbalik untuk melihat Mu Chen, Mahayu, dan Ye Qing dengan tatapan yang tamak. Ledakan. Tiba-tiba,
tubuh sosok emas itu bergetar sebelum berubah menjadi cahaya kemasan. Itu membidik sendiri ke Mahayu, yang memiliki aura terkuat di antara mereka, lalu melesat ke arahnya dengan cepat. Rupanya, ia tahu bahwa tubuh emas abadi Mahayu akan membawa manfaat terbesar untuknya. Ketika Mahayu melihatnya, dia menjadi pucat dan segera mundur. Karena sosok emas itu meningkatkan kecepatannya, kemanapun Mahayu berlari, jarak antara dia dan sosok emas itu semakin kecil dan kecil. Dalam waktu singkat, Mahayu bisa merasakan kekuatan kuat menderu ke arahnya dari belakang. Saat dia melihat sosok emas dari sudut matanya, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Mu Chen, yang jauh dan di sebelah kanannya. Kemudian, pandangan jahat melintas di matanya saat kompas segi 8 muncul di tangannya. Kompas itu penuh dengan rune misterius. Kompas spiritual 8 bintang, ubah posisi seni. Mahayu berteriak, sementara kompas mengeluarkan cahaya aneh dan menutupi sosok emas yang ada di depannya. Ketika dia melihat Mahayu mengeluarkan kompas, Mu Chen menjadi waspada dan merasa tidak nyaman. Dia ingin mundur dan menjauh darinya. Swoosh! Namun, saat dia hendak mundur, sosok emas yang awalnya mengejar Mahayu, tiba-tiba menghilang. Mu Chen terkejut melihat bahwa ruang di depannya telah terbuka dan sosok emas itu melesat keluar. Pada saat ini, sepasang mata emas tanpa emosi menatapnya. Ketika Mu Chen melihat sosok emas itu di dekatnya, hatinya tenggelam. Mahayu telah menjebaknya, menghancurkan tubuh emas abadinya sendiri. Ruang di depan Mu Chen hancur, dan sosok emas itu melesat keluar. Ketika Mu Chen melihat sepasang mata tanpa emosi menatapnya, hatinya tenggelam. Meskipun dia telah mempersiapkan dirinya dengan baik, dia tidak mengharapkan Mahayu untuk menjebaknya. Mahayu telah mengubah posisi sosok emas itu ke arah Mu Chen. Dengan melakukan itu, Mahayu telah melarikan diri dari sosok emas dan mengirim Mu Chen ke sana. Pikiran Mu Chen sedang kacau. Dalam sekejap mata, sayap Phoenix di belakangnya mengepak dengan keras dan berubah menjadi bayangan saat dia dengan cepat bergerak mundur. Swoosh! Sosok emas itu menatap ke arah Mu Chen, yang sekarang paling dekat dengannya. Itu berubah menjadi cahaya, keemasan dan ditembakkan, merobek bayangan setelahnya dan semakin dekat dengan Mu Chen. Mu Chen mengaktifkan kecepatannya secara maksimal dan mengubah posisinya beberapa kali. Namun, dia masih tidak bisa melepaskan sosok emas itu, yang kecepatannya telah meningkat pesat. Wajah Mu Chen mulai cemberut. Mahayu tersenyum mengejek saat dia berdiri di kejauhan dan melihat sosok emas itu mengejar Mu Chen, yang sedang berlarian dalam keadaan menyesal. Swoosh! Mu Chen berubah menjadi bayangan dan bergerak di sekitar daerah itu. Meski penindasan di belakangnya semakin dekat, dia menjadi lebih tenang. Cahaya berkilauan di matanya, dan kadang-kadang, dia akan melirik ke tempat kuno itu dan merenungkan situasinya. Dilihat dari kecepatan sosok emas itu akan segera menyusul Mu Chen. Tidak peduli apa cara yang digunakan Mu Chen padanya, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menangkisnya. Pertahanan terkuat Mu Chen adalah Immortal Golden Lotus. Kekuatan pertahanan teratai emas abadinya hampir setara dengan Tuo Bacang, dan karena teratai emas abadi Tuo Bacang telah terkoyak oleh sosok emas, Mu Chen kemungkinan akan berakhir seperti Tuo Bacang. Karena dia tidak bisa melawan sosok emas dan tidak bisa melarikan diri darinya, Mu Chen berada di jalan buntu. Jika ada orang biasa yang berada dalam situasi seperti itu, mereka akan bingung. Namun, setelah Mu Chen melalui begitu banyak cobaan selama bertahun-tahun, dia telah dilatih untuk menguatkan pikirannya. Dia tahu bahwa semakin bingung dia, semakin kecil kemungkinan dia akan menemukan cara untuk melarikan diri. Apa yang harus saya lakukan? Mu Chen mulai cemas. Setelah beberapa saat, dia melihat ke daerah itu dan mendapat ide gila. Mengaum, suara menderu datang dari belakangnya, dan penindasan yang mengerikan berputar ke arahnya, menyebabkan tubuhnya bergetar. Ketika dia melirik dari sudut matanya, dia melihat sosok emas itu mendekatinya. Itu mengulurkan tangannya untuk meraih Mu Chen. Tidak ada jalan keluar bagi Mu Chen sekarang. Saat Mahayu melihat pemandangan itu, matanya menjadi dingin. Mari kita lihat kemana Anda bisa melarikan diri. Mu Chen bisa mencium aura kematian yang datang ke arahnya. Tiba-tiba, dia membentuk segel dengan tangannya, dan tubuh emas abadi yang besar muncul di belakangnya. Ketika sosok emas melihatnya, itu memiliki ekspresi tamak di wajahnya. Mu Chen berhenti melarikan diri. Dia menoleh dan menatap dingin ke sosok emas yang datang ke arahnya. Detik berikutnya, dia membentuk segel, dan suara yang dalam keluar dari mulutnya.
Ledakan. Saat kata itu keluar dari mulut Mu Chen, retakan mulai terbentuk pada tubuh emas abadi di belakangnya. A Great Purple Golden Sun muncul di tubuh emas abadi, dan segudang sinar cahaya meledak darinya. Ledakan. Ledakan keras bergema, dan cahaya keemasan ungu memenuhi area itu. Gelombang kejut destruktif yang tak terlukiskan berkecamuk, dan kemanapun ia lewat, ia menghancurkan segalanya yang menghalangi jalannya. Bahkan sosok emas yang menerkam ke arah Mu Chen terlempar ke belakang dari jarak yang sangat jauh, dan itu meraung pahit. Dia telah meledakkan tubuh keemasan abadinya sendiri. Ketika Ye Qing melihatnya, wajahnya menjadi pucat. Dia tidak menyangka Mu Chen menjadi begitu tegas dan kejam. Dia telah menghancurkan tubuh emas abadi miliknya sendiri, yang berisi sumber keabadian. Dengan melakukan itu, Mu Chen tidak akan dapat memadatkan tubuh emas abadi kecuali dia mengolahnya lagi. Orang ini, Mahayu terkejut dengan ketegasan Mu Chen. Dia mengira Mu Chen pasti akan mati. Dia tidak mengharapkan Mu Chen untuk meledakkan tubuh emas abadi miliknya untuk melarikan diri dari sosok emas. Namun, Mahayu menyipitkan mata dan dengan cepat menyingkirkan pikiran itu. Meskipun Mu Chen berhasil bertahan hidup dengan meledakkan tubuh emas abadi miliknya, dia pasti terluka parah, jadi dia tidak lagi menjadi ancaman bagi Mahayu. Setelah Ye Qing dibunuh oleh sosok emas, dia kemudian akan menyerang. Saat Mahayu memikirkan hal ini, dia mengerutkan bibirnya menjadi senyuman jahat. Dia mengepalkan tinjunya, dan jimat kuno muncul di tangannya, secara tidak jelas memancarkan fluktuasi yang mengerikan. Klan Maha Kuno mereka telah mempersiapkan secara menyeluruh untuk mendapatkan tubuh abadi primordial. Meskipun situasinya sudah tidak terkendali, Mahayu masih memiliki cara lain untuk menghadapinya. Namun, dia harus menunggu Ye Qing terbunuh sebelum dia mengambil tindakan. Chen, Qing Yanjing berada di luar menara ion, dan ketika dia melihat bahwa Mu Chen telah meledakkan tubuh emas abadi, wajahnya menjadi pucat. Detik berikutnya, angin topan energi spiritual yang mengerikan meledak dari tubuhnya dan mengguncang daerah itu. Wajah Qing Yanjing menjadi dingin, dan matanya terlihat cukup sedingin es untuk membekukan kehampaan. Dia berubah menjadi bayangan dan berlari menuju menara ion. Qing Yanjing, beraninya kamu. Maha Tian berteriak ketika dia melihat apa yang sedang dilakukan Qing Yanjing. Dia segera muncul di luar menara ion, dan badai energi spiritual mengamuk di seluruh area. Kekuatan penguasa surgawi berputar keluar. Minggir, aura tidak menyenangkan terpancar dari mata Qing Yanjing. Tiba-tiba, sejumlah besar spiritual turun dari surga seolah-olah itu adalah dunia baru dan menjebak Maha Tian. Itu adalah dunia magma putih, dan suhu tinggi bisa membakar dewa surgawi tingkat dewa menjadi abu. Seekor naga magma besar meraung dan berlari menuju Maha Tian saat dia berdiri di langit. Ketika Maha Tian melihatnya, dia melihat ke bawah dan melambaikan lengan bajunya. Aura yin yang hitam dan putih keluar dari lengan bajunya dan melingkari sekelilingnya. Setiap kali naga magma besar berlari ke arahnya, aura yin yang hitam dan putih akan menghancurkannya. Qing Yanjing, apakah kamu gila? Apa kau berniat untuk memulai pertarungan dengan klan kita di sini? Maha Tian berkata dengan dingin. Mahayu telah menjebak anakku. Apa menurutmu aku akan membiarkan masalah ini selesai? Qing Yanjing menjawab dengan tajam, dan suaranya bergema di daerah itu. Maha Tian mendengus dan berkata, mereka semua harus bergantung pada kemampuan mereka sendiri untuk bertahan hidup di menara ion. Mu Chen sedang ceroboh, jadi dia tidak bisa menyalahkan siapapun untuk itu. Apa yang Anda lakukan membawa aib bagi klan kuno budur Anda. Petik 2. Anda mengatakan omong kosong. Qing Yanjing mencibir dan segera mengaktifkan ratusan ribu naga magma besar. Mereka menatap Maha Tian. Maha Tian melihat ke bawah dan berkata dengan suara yang dalam, sekarang menara ion mengalami masalah. Apakah kamu yakin ingin memulai perkelahian sekarang? Putramu telah meledakkan tubuh keemasan abadinya sendiri, tetapi dia masih hidup. Setelah Mahayu berurusan dengan sosok emas itu, dia akan baik-baik saja. Jika Mahayu tidak dapat menangani sosok emas itu, dia dan putra Anda akan mati di menara ion, dan tidak ada dari kita yang bisa menyelamatkan mereka. Petik 2. Qing Yanjing tercengang. Ekspresinya berubah, dan wajahnya menjadi sangat dingin. Setelah melambaikan tangannya, dunia magma menghilang ke udara tipis. Jika anak saya mengalami kecelakaan, saya tidak akan ragu untuk memulai perkelahian dengan klan kuno Maha Anda, kata Qing Yanjing dingin dan kembali ke tempat sebelumnya. Maha Tian memandang Qing Yanjing, dan cahaya dingin melintas di matanya.
Dia kemudian terbang kembali ke platform tinggi. Setelah dua penguasa surgawi ilahi kembali ke tempat masing-masing, kekuatan teratas menghela nafas lega. Mereka menyeka keringat dingin di dahi mereka, karena mereka telah ditakuti. Sebelumnya ketika dua penguasa surgawi bertukar pukulan, King Yanjing sudah berlebihan, kata para tetua dari klan kuno Maha setelah Mahatian kembali ke platform tinggi. Mahatian melihat ke bawah dan berkata dengan dingin, mari tinggalkan dia sendiri untuk saat ini. Hal terpenting saat ini adalah mendapatkan tubuh abadi primordial. Setelah itu, kita akan menanganinya. Petik 2. Angin topan mengamuk di seluruh tempat kuno, dan setelah beberapa saat, angin itu menghilang. Tanah dipenuhi lubang, dan jurang tak berdasar ada di mana-mana. Itu adalah pemandangan yang tidak biasa. Mu Chen telah menghilang dari langit, tetapi Mahayu dan Ye King tidak dapat mengganggunya, karena mereka melihat sosok emas itu bergerak ke arah mereka. Ketika Mu Chen meledakkan tubuh emas abadinya sendiri, sumber keabadian telah bubar, tetapi sosok emas itu tidak bisa mendapatkannya. Itu kesal, dan itu melesat ke arah Mahayu dan Ye King. Saat keduanya melihatnya, mereka langsung kabur. Tiba-tiba, terjadi pengejaran hidup dan mati. Suara yang memecah udara memenuhi area itu, dan Mu Chen terbaring di jurang, tampak pucat. Darah ada di sekujur tubuhnya, dan energi spiritual di dalam dirinya melemah. Ternyata, dia terluka parah. Selama bertahun-tahun, Mu Chen tidak pernah menemukan situasi di mana dia perlu meledakkan tubuh emas abadi miliknya sendiri. Setelah meledakkan tubuh emas abadi, sumber keabadiannya telah dihancurkan. Dia tidak bisa lagi memadatkan tubuh emas abadi. Setelah mengolah tubuh emas abadi selama bertahun-tahun, Mu Chen merasakan sakit hati karena kehilangannya. Namun, dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk menangisi, karena krisis saat ini belum berakhir. Dia harus memikirkan cara untuk keluar dari situasi tersebut. Menerjang, Mu Chen menghela napas dalam-dalam. Rasa sakit yang menyiksa di tubuhnya menyebabkan alisnya berkerut, tetapi dia tidak terganggu olehnya. Dia melihat melalui jurang, menatap tempat kuno, dan perlahan menutup matanya. Dia harus memastikan apakah dia benar dalam asumsinya. Jika asumsinya benar, itu layak baginya untuk meledakkan tubuh emas abadi miliknya. Dunia Violet. Sementara mata Mu Chen tertutup rapat, sensornya diam-diam diaktifkan. Dia merasakan sumber keabadian yang tersebar di seluruh alam semesta karena ledakan diri dari tubuh emas abadi. Bagaimanapun, dia adalah orang yang telah membudidayakan sumber keabadian ini, dan meskipun dia tidak dapat mengendalikan mereka setelah peledakan diri, Mu Chen masih bisa dengan jelas merasakan kehadiran mereka dan menentukan lokasi mereka. Mereka seperti titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, mengambang di sekitar alam semesta. Ada di sini, sementara Mu Chen diam-diam merasakan lokasi sumber keabadian, jantungnya berdetak kencang. Ini karena dia merasakan sedikit fluktuasi di udara di mana sumber keabadian tersebar. Fluktuasi perlahan melahap cahaya, satu persatu. Dalam waktu singkat, sumber keabadian yang diledakkan sendiri oleh Mu Chen menghilang sepenuhnya. Nyatanya, mereka seolah-olah tidak pernah ada. Tapi, Mu Chen tahu bahwa mereka tidak menghilang begitu saja. Sebaliknya, mereka semua tersedot oleh menara ion. Ini seperti yang dia prediksi. Dia mengumpulkan pikirannya saat dia menempatkan sensornya pada sumber keabadian. Kemudian, sumber keabadian bergabung dengan alam semesta, menyebabkan lingkungan sekitarnya berubah secara drastis. Tanah asli menghilang, dan dunia yang penuh dengan cahaya ungu muncul. Titik cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara di dunia ini. Sementara dia menatap titik cahaya ungu, Mu Chen terkejut dan kewalahan. Ini tidak seperti sumber keabadian yang pernah dia lihat sebelumnya. Dibandingkan dengan sumber keabadian yang dia peroleh dari lawan sebelumnya, mereka lebih besar, seperti danau dan lautan. Ini adalah sumber keabadian yang kaya. Menara ion pasti telah mengumpulkannya selama ribuan tahun. Mu Chen berseru saat dia menyaksikan dunia ungu dengan kaget. Jika dia bisa menyerap dan memurnikan semua sumber keabadian ini, tubuh emas abadinya akan mencapai tingkat yang sangat tinggi. Sementara Mu Chen masih belum pulih dari pemandangan yang mengejutkan, fluktuasi aneh muncul di dunia ungu. Sensor Mu Chen tiba-tiba tersentak, karena dia bisa merasakan gelombang pemindaian menyapu sensornya. Pindaian itu terasa kuno baginya. Apakah seseorang menemukan saya? Mu Chen bertanya-tanya karena terkejut, tetapi tidak berani bergerak. Sementara dia tetap diam,
sinar cahaya ungu tiba-tiba berkumpul di depannya sebelum mereka membentuk sosok yang samar dan bersinar. Setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya datang, sebuah suara tua, yang sepertinya diarahkan pada Mu Chen, tiba-tiba terdengar. Setelah melihat adegan ini, kesadaran tersembunyi dari Mu Chen bersinar, lalu secara bertahap terbentuk menjadi sosok yang bersinar juga. Dengan sangat hati-hati, dia melihat pada sosok yang samar-samar, bersinar dan menangkupkan tinjunya saat dia berkata, "Saya tidak punya niat untuk masuk tanpa izin. Saya harap Anda tidak keberatan saya di sini. Boleh aku bertanya, kamu siapa?" Sosok yang samar dan bercahaya itu tampak tertawa kecil. Dia kemudian berkata, "Saya adalah kesadaran dari menara ion ini. Sepertinya Anda orang yang cukup pintar, karena Anda benar-benar bisa memikirkan cara untuk memasuki tempat ini. Ini menunjukkan bahwa Anda juga cukup berani." Mu Chen tahu apa yang dia maksud dengan perkataannya bahwa dia berani. Dia mengacu pada Mu Chen yang telah meledakkan tubuh emas abadinya. Bagaimanapun, tidak ada orang lain yang berani meledakkan tubuh emas abadi mereka sendiri, terutama setelah bertahun-tahun berkultivasi. Saya berada di ambang hidup dan mati, jadi saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Mu Chen tersenyum pahit dan merasakan jantungnya sedikit gemetar saat dia menambahkan, "Tapi, terima kasih atas pujiannya." Sosok yang samar dan bersinar itu menghela nafas, lalu berkata, "Mutan itu terlalu jahat, dan aku tidak bisa menghadapinya. Aku hanya bisa mencoba untuk membingungkannya dengan memberikan beberapa petunjuk saat bertarung untuk sumber keabadian." Petik 2. Ini persis seperti yang saya harapkan. Mu Chen sedikit santai setelah mendengar bahwa intuisi sebelumnya benar. Setiap kali sosok emas itu merebut sumber keabadian, itu akan mengeluarkan erangan yang terdengar aneh. "Senior, apa yang terjadi? Siapa sosok emas itu?" Mu Chen bertanya, jelas bingung. Sosok yang samar-samar bersinar beriak sedikit pada saat itu, dan gulungan yang dicat berkilauan muncul di depan sosok itu. Mu Chen memusatkan pandangannya pada gulungan itu, yang perlahan terbuka. Dia melihat seorang pria berjubah hijau berdiri di lukisan itu. Meskipun Mu Chen tidak dapat melihat profilnya dengan jelas, Mu Chen merasakan rasa misteri dan penindasan intens yang belum pernah dia alami sebelum datang dari lukisan itu. Ketika pria berjubah hijau dan gulungan itu turun dari langit dan mendarat di tanah, pria itu segera membangun menara batu kuno. Menara batu tampak cukup akrab bagi Mu Chen, dan dia segera menyadari bahwa itu adalah menara ion. Begitu dia mengenali menara itu, Mu Chen tahu bahwa pria berjubah hijau itu pasti ahli kuno legendaris, Kaisar Abadi. Ketika Kaisar Abadi sedang membangun menara ion, dia menyimpan tubuh abadi primordial yang tidak aktif di sini. Pada saat yang sama, dia juga menyebarkan beberapa metode kultivasi untuk tubuh emas abadi di dunia 1000 besar, suara kuno menjelaskan dari jurang. Suara itu kemudian menambahkan, tujuannya melakukan itu adalah untuk memilih master yang cocok untuk tubuh abadi primordial, serta untuk mengumpulkan cukup sumber abadi untuk memperbaiki tubuh abadi primordial yang tidak aktif. "Perbaiki itu?" Mu Chen bertanya, sementara cahaya berkedip di matanya. Ketika Kaisar Abadi bertarung dengan Dewa Jahat Surgawi dari ras ekstrateritorial, tubuh abadi primordial menderita luka yang signifikan dan memasuki kondisi tidak aktif. Karena itu, disimpan di tempat ini sehingga bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan bantuan sumber keabadian, suara itu menjelaskan. Begitu, Mu Chen mengangguk lembut, lalu bertanya dengan suara rendah, "Tapi, ada apa dengan sosok itu? Itu bukan tubuh abadi primordial, kan?" Petik 2. Bagaimana itu bisa menjadi tubuh abadi primordial? Sosok bercahaya kuno itu mencibir saat menjawabnya. Kemudian berseru, "Selama berabad-abad terakhir ini, banyak ahli, yang semuanya telah mengembangkan tubuh emas abadi, tiba di menara ion ini. Mereka semua membawa serta sejumlah besar sumber keabadian untuk membantu pemulihan tubuh abadi primordial. Sumber daya ini membantu mempercepat proses." Suara sosok berpendar itu berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Tapi, ada beberapa mutasi yang tidak terduga." "Mutasi?" Mu Chen mengulangi, jelas tertarik. "Ya, menara ion akhirnya mengumpulkan terlalu banyak sumber keabadian, dan karena sumber ini berasal dari tubuh emas abadi yang berbeda, meskipun saya pikir saya memurnikan semuanya, saya pasti melewatkan beberapa." Suara itu menghela nafas, lalu melanjutkan, "Tanpa sepengetahuanku, beberapa kesadaran yang tidak lengkap menyembunyikan dirinya di sumber keabadian yang luas dan melahap sumber keabadian lainnya secara rahasia. Pada saat saya mengetahui keberadaannya,
itu sudah menjadi sangat mendominasi, begitu banyak sehingga saya harus menggunakan semua kekuatan saya untuk menekannya. Petik 2. Suara itu dipenuhi dengan kesedihan karena ditambah dengan penyesalan, namun, pada saat saya bisa mencapai ini, terlalu banyak sumber keabadian telah dihancurkan, mengakibatkan tubuh abadi primordial harus tetap dalam keadaan tidak aktif, padahal seharusnya sudah terbangun. Sungguh pemborosan yang tidak perlu. Petik 2. Mu Chen ingat saat sosok emas muncul dari Gunung Merah. Atau, setidaknya, itulah yang dia pikir terjadi saat itu. Ternyata, sosok itu sebenarnya sedang ditekan di bawah gunung itu. Mu Chen mengerti segalanya sekarang. Jadi, sosok emas itu terkondensasi dan kemudian diubah oleh sumber keabadian murni. Mu Chen bertanya, wow, pikirnya, tidak heran orang itu memiliki aura keabadian yang begitu besar. Kalian semua yang mengolah tubuh emas abadi akan mengandung sumber keabadian. Karena itu, sosok tersebut memiliki keinginan kuat untuk membunuh kalian semua. Benda ini telah menjadi seperti tumor ganas. Jika kita tidak menyingkirkannya, itu akan mencuri lebih banyak sumber keabadian sampai akhirnya melahap tubuh abadi primordial. Saat waktunya tiba, monster yang gila dan tak terhentikan akan lahir. Suara itu berteriak memperingatkan. Suara itu kemudian menjelaskan, itulah mengapa saya sangat khawatir. Tapi, karena peraturan menyatakan bahwa saya tidak dapat melakukan kontak langsung dengan kalian semua, saya hanya dapat memberikan petunjuk untuk melihat apakah ada yang akan memahaminya dan datang ke tempat ini menggunakan cara lain. Petik 2. Setelah mendengar ini, Mu Chen menyipitkan matanya. Dia telah berkultivasi begitu keras selama bertahun-tahun hanya untuk tubuh abadi primordial. Jika tubuh diambil oleh mutan, semua usaha itu akan sia-sia. Apa yang dapat saya? Mu Chen bertanya. Dia membayangkan bahwa, karena targetnya adalah tubuh abadi primordial, tugas terpenting baginya saat ini adalah menghentikan mutan. Namun, mutan itu terlalu tangguh, yang berarti Mu Chen bukan tandingannya. Dalam konfrontasi mereka sebelumnya, Mu Chen telah dipaksa untuk meledakkan tubuh emas abadi miliknya. Jadi, jika mereka bertarung lagi, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Mutan itu sudah sangat kuat. Kecuali jika Anda memiliki ahli tingkat ilahi di pihak Anda, hampir tidak mungkin untuk menundukkannya, kata sosok yang bercahaya samar-samar itu. Mu Chen mengangguk, lalu mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada tindakan lain? Iya, sosok kuno itu beriak pada saat itu. Sepertinya dia bersemangat saat memikirkan pertanyaan itu. Apa itu? Mu Chen mendesak sosok itu untuk menjelaskan. Sosok kuno itu menjawab, kamu harus membangunkan tubuh abadi primordial yang tidak aktif. Setelah mendengar ini, jantung Mu Chen berdetak kencang, sementara rasa antusiasme yang tak terbatas melonjak di dalam tubuhnya. Dia tidak bisa mengendalikan kegembiraannya saat dia bertanya, bolehkah saya mencoba melakukan ini? Sosok kuno bercahaya itu tampak terkekeh, lalu menjawab, tentu saja. Karena Anda dapat pergi ke tempat ini, itu menunjukkan bahwa Anda memiliki keberanian dan keberanian yang luar biasa. Jadi, setidaknya Anda bisa mencoba. Petik 2. Saat dia selesai berbicara, sosok bercahaya itu melambaikan tangannya, menyebabkan sinar ungu segera menembak di bawahnya sebelum menghilang seluruhnya. Ketika Mu Chen melihat ke bawah, dia melihat cahaya misterius dan berkilau, yang hampir tidak terlihat, di area terdalam dunia Valet. Tubuh yang terbuat dari glasir aneh duduk di tengah cahaya, dan setiap inci kulitnya diukir dengan rune kuno. Rune mengeluarkan fluktuasi primitif dan misteri, seolah-olah tubuh telah diciptakan ketika dunia pertama kali mengambil bentuk aslinya. Aura abadi ini membayangi tubuh, seolah-olah tubuh itu akan bertahan selamanya dan tidak akan pernah hilang, tidak peduli sudah berapa lama ia berada di sana. Meski tinggi tubuhnya hanya sekitar 10 kaki, ia tampak tua dan perkasa. Meskipun dalam keadaan tidak aktif, itu masih memberikan penindasan yang tak terlukiskan. Penindasan itu jauh lebih mendominasi daripada kekuatan bahkan makhluk Divine Grade. Mu Chen memandang tubuh kuno dengan kerinduan yang tak terbatas, sementara ekspresi gairah melintas di matanya. Saat ini, ia tidak bisa menahan tubuhnya sendiri dari gemetar, padahal biasanya ia memiliki karakter yang tenang. Saat dia menatapnya, dia berkata dengan lembut, jadi, tubuh abadi primordial, kita akhirnya bertemu. Penguasaan dan kebangkitan, ledakan tiba-tiba dan keras terdengar di daratan. Matahari ungu besar terbit dengan gelombang tumbukan destruktif menyebar sekali lagi, membuat bumi bergetar.
Mahayu berdiri di udara dan mengamati situasi dari jauh. Senyum dingin tergambar di sudut bibirnya karena kembang api yang indah kali ini adalah karya Ye King. Mengingat kemampuan teleportasi mistik Mahayu yang datang dengan kompas spiritual 8 bintang, sosok emas yang tangguh hanya bisa menjadi senjatanya, sama seperti sebelumnya, dia telah mengulangi trik lama dengan memindahkan sosok emas di depan Ye King. Terlepas dari kenyataan bahwa yang terakhir dipersiapkan untuk itu, tidak ada jalan keluar yang mudah baginya ketika sosok emas itu sudah begitu dekat. Bahkan Mu Chen dengan kecepatan cepatnya juga telah dipaksa untuk meledakkan tubuh emas abadi miliknya. Ye King mungkin mendominasi, tetapi dia harus membuat pilihan yang sama seperti Mu Chen di bawah serangan sosok emas itu. Kembang api ungu meledak, dan Ye King jatuh dari langit, berlumuran darah. Dia tidak bisa bergerak sama sekali karena energi spiritualnya menghantam tubuhnya dengan deras. Energi itu merobek dagingnya, menyebabkan dia sangat kesakitan. Jadi, dia hanya bisa berbaring di lubang dan menatap dengan kesal pada Mahayu, yang berdiri di kejauhan. Namun, Mahayu tidak merasa terganggu oleh tatapannya yang kesal. Karena Mu Chen dan Ye King tidak berguna sekarang, tidak ada yang bisa bertarung dengannya lagi. Sekarang, giliranku. Mahayu melihat sosok emas yang jauh dengan keserakahan besar melonjak di matanya. Dia tidak peduli jika sosok emas itu adalah tubuh abadi primordial. Faktanya adalah Mahayu dapat menangkapnya dan melahap sumber keabadiannya, karena tubuhnya mengandung banyak sekali. Dengan melakukan itu akan memungkinkan tubuh emas abadinya meningkat ke tingkat yang menakutkan, bahkan tanpa tubuh abadi primordial. Itu bisa menjadi salah satu tubuh surgawi berdaulat terkuat di antara benda surgawi primitif. Mengaum, ketika Mahayu mengarahkan pandangannya pada sosok emas itu, yang terakhir juga menatapnya dengan kesal. Mangsa sebelumnya akhirnya memilih untuk meledakkan dirinya sendiri, meninggalkannya dengan tangan kosong. Untuk yang terakhir di sini, itu tidak boleh melepaskannya dengan mudah. Karenanya, sosok itu tiba-tiba bersinar menjadi sinar keemasan gelap yang diarahkan ke Mahayu saat melintas di langit. Namun, Mahayu tidak melarikan diri kali ini saat sosok emas itu melayang di atas. Sebaliknya, senyum mengerikan muncul di wajahnya. Dia mengangkat telapak tangannya. Jimat yang tampak kuno dan menguning di tangannya mengeluarkan fluktuasi yang sangat menakutkan. Setelah diperiksa lebih dekat, jimat itu dipenuhi dengan rune merah berdarah. Rune itu digambar dengan esensi darah. Dari tingkat fluktuasi yang menakutkan, rune darah pasti diambil menggunakan darah Divine Great Sovereign. Divine Rune Amulet, sungguh sia-sia, Mahayu melihat amulet kuno itu saat semburat rasa sakit melintas di matanya. Jimat itu bukanlah barang umum. Itu dibuat menggunakan sejumlah besar darah dari Divine Great Sovereign di klannya, mengukir rune dengannya selama puluhan tahun. Tidak lebih dari 3 jimat seperti itu dapat ditemukan di seluruh klan Maha Kuno. Berbicara tentang kekuatannya, itu setara dengan kekuatan penguasa surgawi tingkat ilahi, tetapi itu hanya bisa digunakan sekali. Oleh karena itu adalah harta karun yang paling utama untuk digunakan secara strategis. Namun, untuk menghadapi sosok emas aneh itu sekarang, Mahayu tidak punya pilihan selain menggunakannya, meski dia enggan. Mahayu melihat ke arah sosok emas yang mendekat dengan cepat. Tanpa basa-basi lagi, dia menjentikkan jarinya, dan darah segar menetes dengan cepat ke jimat kuno itu. Api, saat darah jatuh ke atas kertas, jimat itu langsung terbakar. Itu berubah menjadi bola api merah aneh dan berdarah yang berputar seperti bola cairan. Mahayu menarik napas dalam-dalam dan berteriak dengan suara yang dalam, "Pergi!" Dalam sekejap, bola api merah berdarah melelehkan udara dan muncul di depan sosok emas itu. Sosok emas itu selalu tak terkalahkan. Namun, saat melihat bola api, ia merasakan bahaya di dalamnya. Tiba-tiba, mobil itu menginjak rem dan mundur dengan kecepatan tinggi. Namun, api merah berdarah itu agak aneh. Sebelum sosok emas itu bisa mundur, itu melayang sedikit dan berubah menjadi sinar merah darah saat itu mengisi di antara alis sosok emas itu. Sosok emas itu segera berhenti saat tanda merah tua mulai menyebar dari alisnya. Energi di tubuh sosok emas itu melakukan yang terbaik untuk melawan, karena terus memotong penyebaran rune merah tua. Namun, kekuatan rune merah tua itu luar biasa. Meski mendapat perlawanan kuat, rune terus menyebar. Setelah rune mengambil alih seluruh tubuh sosok emas, itu akan berada di bawah kendali Mahayu. Mahayu menyaksikan dengan mata berbinar, dan senyuman angkuh muncul di sudut bibirnya.
Kali ini, dia akan menjadi pemenang terakhir. Mu Chen dan Ye Qing akan merasakan kekalahan mereka. Mu Chen duduk bersila di depan tubuh kaca yang memancarkan penindasan menakutkan jauh di dunia ungu. Dia berkeringat deras seolah-olah basah kuyup karena hujan. Meskipun dia hanya sebuah bentuk kesadaran, perasaan itu dirasakan dengan jelas oleh tubuh aslinya. Bagaimana cara membangunkan tubuh abadi primordial ini dari tidurnya? Sambil menahan penindasan yang menakutkan, Mu Chen memiliki tampilan pahit ketika dia menyadari dia bahkan tidak bisa menyentuh tubuh kaca misterius dan kuno di depannya. Saat ini, dia sekitar 10 kaki jauhnya dari tubuh abadi primordial. Jika dia beringsut lebih jauh, penindasan yang menakutkan akan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Mendekat bukanlah pertanyaan, sementara tidak ada teriakan atau teriakan yang akan berhasil. Mu Chen sudah keluar dari akalnya. Bagaimana dia bisa membiarkan kesempatan di hadapannya ini menghilang ketika dia telah menghabiskan begitu banyak usaha, termasuk meledakkan tubuh emas abadi, untuk sampai ke sini. Ketika dia memikirkan ini, Mu Chen menggelapkan ekspresinya dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia mengarahkan pandangannya pada tubuh abadi primordial yang dibasahi cahaya kaca saat dia menjalankan ide-ide di otaknya. Tiba-tiba, sebuah ide datang padanya. Menurut Menara Ion, pasti ada dampak yang kuat untuk membangunkan tubuh abadi primordial dari kondisi tidurnya. Legenda mengatakan bahwa 5 benda surgawi primitif terbentuk bersama dengan dunia. Karenanya, mereka misterius dan kuno, karena mereka ditugaskan untuk menjaga dunia. Untuk merasakan dampak yang kuat, itu pasti saat 1000 dunia besar diserang. Cahaya berkedip di mata Mu Chen. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Kesadarannya meliputi adegan-adegan dari ingatannya dan mengirimkannya ke tubuh abadi purba yang ditutupi oleh cahaya kaca. Adegan itu adalah apa yang dijumpai oleh Sovereign White Dragon di Lower Planes. Suku darah iblis telah memperbudak jutaan orang dan memperlakukan mereka seperti binatang. Darah diperas hingga kering, dan orang-orang dijadikan budak darah. Pembunuhan ada di mana-mana. Saat Mu Chen mengulang kembali adegan itu, dia terus-menerus merasa marah. Sementara adegan itu ditransmisikan ke dalam cahaya kaca, Mu Chen menatap tubuh kaca yang sedingin es tanpa mengedipkan matanya. Namun, mata tubuh abadi primordial tetap tertutup rapat. Udara sepertinya membeku pada saat ini sementara waktu perlahan berlalu. Seiring berjalannya waktu, Mu Chen merasa harapannya semakin berkurang. Bahkan metode ini tidak bisa membangunkan tubuh abadi primordial. Haruskah saya melakukannya dengan paksa? Kekecewaan melintas di mata Mu Chen saat dia tertawa pahit. Tepat ketika Mu Chen memutuskan untuk mengubah ke metode lain, tubuh yang tidak bergerak selama 1000 tahun terakhir tampak sedikit tersentak. Brengsek itu sangat kecil, tetapi Mu Chen merasakannya saat dia menatapnya. Segera, jantungnya berdetak kencang. Apakah itu berguna? Sementara Mu Chen melihatnya dengan antisipasi dan kegembiraan, getaran tubuh abadi primordial secara bertahap menjadi jelas. Badan kaca memancarkan banyak cincin cahaya yang kuno dan mendalam. Pada saat ini, cincin cahaya kaca kuno perlahan mengambil bentuknya di belakang kepala tubuh abadi primordial. Seiring berjalannya waktu, rune merah tua terus menyebar ke area yang luas dari tubuh sosok emas itu. Saat melihat ini, Mahayu tidak bisa mengendalikan ekspresi gembira di wajahnya. Semuanya baik-baik saja sesuai harapannya. Meskipun sosok emas itu mungkin mendominasi, ia tidak memiliki kecerdasan spiritual. Oleh karena itu, ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap korosi yang mengambil alih tubuhnya. Setelah lebih dari 10 menit, tanda merah tua terus menyebar sampai mereka mengambil alih setiap sudut sosok emas. Dalam sekejap itu, Mahayu bisa merasakan hubungan yang luar biasa antara sosok emas dan dirinya sendiri. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan sosok emas itu menundukkan kepalanya. Itu memungkinkan tangan Mahayu untuk diletakkan di atas kepalanya, karena sosok emas yang taat saat ini seperti boneka di bawah kendalinya. Hahaha, Mahayu tidak bisa lagi menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Tubuh abadi primordial yang legendaris akhirnya menjadi miliknya. Dia, Mahayu, adalah pemenang tertinggi di Menara Ion. Mu Chen dan Ye Qing akan selalu diinjak olehnya. Sementara Mahayu dengan senang hati menertawakan bagaimana dia bisa mengendalikan sosok emas itu, Mu Chen dengan cemas melihat mata kaca tubuh abadi primordial yang misterius.
Sepasang mata yang telah tertutup rapat selama ribuan tahun akhirnya berkedip dan terbuka. Saat itu, Mu Chen bisa merasakan aura yang benar-benar abadi. Tubuh abadi primordial akhirnya bangun sekarang. Kembali ke dunia, sementara tawa Mahayu bergema di dalam Menara Ion, para penonton berseru di luar Menara Ion. Berbagai ahli pun kaget sekaligus heboh saat melihat sosok emas yang sedang dikendalikan oleh Mahayu. Ternyata, ini bukan yang mereka harapkan. Tidak ada yang mengira Mahayu benar-benar memiliki tindakan balasan seperti itu terhadap sosok emas yang tak terkalahkan dan aneh. Mahayu benar-benar menyembunyikan dirinya dengan baik. Tapi, caranya cukup kejam. Dia benar-benar menunggu Mu Chen, Ye Qing, dan Tuo Bacang terluka sebelum dia menunjukkan kemampuannya. Petik 2. Hehe, klan kuno Maha telah merencanakan ini selama ribuan tahun. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain mengambilnya? Itu masih dalam harapan saya, meskipun dia menggunakan cara yang kejam untuk mencapai tujuannya. Petik 2. Jika tubuh abadi primordial dikendalikan oleh klan kuno Maha, reputasi mereka akan memuncak lagi, lalu naik ke tingkat berikutnya di dunia 1000 besar. Semua orang berbisik di antara mereka sendiri, karena mereka sangat iri. Bagaimanapun, tubuh abadi primordial adalah salah satu dari 5 tubuh surgawi primitif. Dengan demikian, itu akan memberi mereka keunggulan kompetitif karena berada di bawah kendali klan kuno Maha. Saat Qing Yanjing dan Budur Xuan mengamati situasinya, mereka bertukar pandangan satu sama lain. Ekspresi wajah keduanya sedikit menggelap. Klan Maha kuno saat ini sudah tirani, dan mereka begitu kuat sehingga pada dasarnya mereka sudah memimpin sisa 4 klan kuno. Jika Mahayu memiliki tubuh abadi primordial, dia dapat menggunakannya dan menerobos ke tingkat ilahi, dan ketika saatnya tiba, kekuatan klan Maha kuno akan melampaui imajinasi seseorang. Haha, Mahayu tertawa terbahak-bahak dari menara tinggi. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Selamat untuk pemimpin klan kami. Para tetua dari klan kuno Maha di belakangnya semua mengucapkan selamat kepadanya dengan ekspresi gembira. Mereka telah melindungi tubuh abadi primordial selama ribuan tahun. Sekarang, mereka akhirnya bisa melepaskan peran mereka sebagai pelindung. Senyum di wajah Mahayu semakin dalam saat dia merasakan kelegaan. Mulai sekarang, tubuh abadi primordial milik klan kuno Maha. Tidak ada yang bisa mengambilnya dari mereka, bahkan Kaisar Abadi yang terlahir kembali. Sekarang, klan kuno Maha akhirnya bisa bebas dari beban yang membebani hati mereka begitu lama. Tawa Mahayu bertahan selama beberapa waktu di Menara Ion sebelum perlahan-lahan mereda. Saat ini, matanya yang penuh gairah memelototi sosok emas yang ada tepat di depannya. Tanda merah darah terus berkedip di tubuh sosok emas itu. Rupanya, kekuatan internal menahan mereka di dalam tubuhnya. Huff, tidak menyerah, saat melihat ini, Mahayu mencibir dingin. Dia tahu bahwa Divine Rune Amulet saja tidak cukup untuk menaklukkan sosok emas. Namun, dia tidak mencemaskannya. Ini karena begitu sosok emas dibawa keluar dari Menara Ion, dia ragu itu bisa melakukan perlawanan. Karenanya, Mahayu tidak peduli. Sebagai gantinya, dia menyapu pandangannya yang sedikit dingin ke sekeliling. Mahayu secara khusus mencari tanda-tanda Mu Chen. Sebelumnya, Mu Chen telah meledakkan tubuh emas abadinya. Meskipun Mu Chen terluka parah, dia tidak akan mati karena lukanya. Inilah alasan Mahayu ingin mencarinya. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Mu Chen, dia setidaknya harus membuatnya tidak kompeten. Karena klan kuno Maha sekarang memiliki tubuh abadi primordial, kekuatan mereka akan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, ancaman sebelumnya yang mereka rasakan dari klan kuno Budur berkurang secara eksponensial. Sebelumnya, kamu senang mengalahkanku. Saya akan melihat bagaimana Anda bereaksi saat Anda berada di tangan saya. Sinar dingin melonjak di mata Mahayu. Karena dia benar-benar malu ketika dia bertukar pukulan dengan Mu Chen sebelumnya, dia tidak akan membiarkan Mu Chen pergi dengan mudah hari ini. Saat Mahayu naik di udara, sosok emas itu mengikutinya seperti bayangan. Pada saat yang sama, energi spiritual yang sangat besar terpancar ke seluruh negeri, menyapu jurang untuk menggali Mu Chen, yang bersembunyi. Berbagai ahli mengamati tindakan Mahayu dari luar Menara Ion, dan mereka tahu Mahayu sedang mencoba menyelesaikan masalah lama. Karena itu, mereka semua berduka untuk Mu Chen diam-diam. Ketika Qing Yanjing melihat ini, ekspresi wajahnya menjadi gelap, sementara rasa dingin yang menakutkan berkumpul di matanya, yang memelototi Mahatian. Namun, Mahatian benar-benar mengabaikannya.
Faktanya, ekspresinya tetap cuek. Menurut pendapatnya, King Yanjing tidak bisa berbuat apa-apa selama Mahayu menyelamatkan nyawa Mu Chen. Tapi, karena mereka telah menguasai tubuh abadi primordial, klan kuno Maha tidak lagi harus takut pada klan kuno Budur. Aku menemukanmu, dasar tikus licik. Mahayu hanya menghabiskan beberapa menit di Menara Ion sebelum dia berhasil menemukan Mu Chen. Matanya menyipit saat dia melihat ke arah jurang yang jauh dengan cibiran, sambil menarik sudut bibirnya ke dalam senyuman mengancam. Dia kemudian meninju tinjunya, menyebabkan sinar cahaya panjang bersinar dari langit. Tanpa ampun, cahaya meledak di jurang itu, dan kekuatannya yang menakutkan menyebabkan jurang itu runtuh dan bahkan membentuk lubang besar dan tenggelam. Saat pasir dan debu memenuhi udara, Mahayu menyipitkan matanya saat melihat ke lubang. Dia melihat sesosok tubuh, yang dikelilingi oleh cahaya spiritual, perlahan keluar dari lubang. Itu adalah Mu Chen, bersimbah darah segar dan terlihat agak menyedihkan. Semua lukanya disebabkan oleh ledakan tubuh emas abadinya. Mengapa Master of the Mu Estate kita dalam kondisi yang begitu mengerikan? Mahayu bertanya dengan sikap mengejek saat dia menatap Mu Chen dengan senyum menggoda. Mu Chen melirik Mahayu di depan matanya berhenti pada sosok emas yang berdiri di belakangnya. Kemudian, Mu Chen sedikit menyipitkan matanya dan bertanya kepada Mahayu, kamu benar-benar mengendalikannya. Mahayu menjawab dengan santai, klan kuno Maha telah merencanakan momen ini selama ribuan tahun. Jadi, bagaimana mungkin kita tidak mempersiapkan ini? Petik 2. Mu Chen menganggukkan kepalanya dengan lembut, sementara senyum muncul di wajahnya yang pucat. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Dalam hal ini, saya akan membutuhkan bantuan Anda. Petik 2. Mahayu menyipitkan matanya dan bertanya, bantuan saya. Dia kemudian bertanya-tanya, apakah orang ini sudah gila setelah meledakkan tubuh emas abadi? Mu Chen tersenyum sambil menunjuk ke sosok emas dan berkata, berikan padaku. Setelah mendengar ini, mata Mahayu melebar. Dia menatap Mu Chen dengan tatapan aneh sebelum dia perlahan bertanya, apakah kamu sudah gila? Mu Chen saat ini tidak hanya menderita luka parah, tetapi dia bahkan kehilangan tubuh emas abadi. Kekuatan tempurnya juga turun drastis. Sebaliknya, Mahayu telah mempertahankan kekuatan tempur penuhnya, dan dia juga mengendalikan sosok emas. Karena kekuatan di antara mereka berdua berbeda secara signifikan saat ini, tidak ada yang bisa mengerti bagaimana Mu Chen berani meminta sosok emas kepadanya. Apakah Mu Chen sudah gila? Semua orang tidak bisa tidak bertanya-tanya. Kamu benar-benar menginginkannya. Mahayu menatap Mu Chen dengan senyum yang tampak mengerikan. Dia kemudian mengangguk dan berkata dengan tatapan menyeramkan, aku akan memberikannya padamu. Dia mengulurkan telapak tangannya dan melambai dengan lembut. Sua, sosok emas itu tiba-tiba menyerbu dari belakang punggungnya. Pada saat itu, telapak tangan emas mencoba menangkap tenggorokan Mu Chen saat terbang di udara. Saat Mu Chen memperhatikan telapak tangan emas saat menembus ruang, wajah muda dan tampannya ternyata sangat damai. Matanya yang hitam pekat sama dalam dan setenang sumur, tidak menunjukkan tanda-tanda kekacauan. Namun, ekspresinya tampak tercengang oleh berbagai ahli di luar Menara Ion. Semua orang memperhatikan saat telapak tangan emas muncul di depan Mu Chen. Itu hanya beberapa inci dari tenggorokannya. Namun, sebelum bisa menyentuh Mu Chen, telapak tangan kaca tiba-tiba muncul entah dari mana. Telapak tangan kaca itu kemudian meraih pergelangan tangan sosok emas itu, menghentikannya untuk maju lebih jauh. Senyum mengejek Mahayu langsung membeku. Dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya saat dia melihat tubuh yang sekarang berada di samping Mu Chen. Tidak ada yang tahu kapan tubuh tiba-tiba muncul dan mengelilingi Mu Chen dengan cahaya kaca. Saat ini, tidak ada yang bisa melihat ke seluruh tubuh, karena cahaya misterius mengelilinginya. Namun, mereka jelas bisa merasakan penindasan yang tak terlukiskan datang darinya. Raur, sosok emas itu mengeluarkan suara rendah saat ini, sementara ketakutan terlihat di pupil keemasannya saat ia berjuang keras untuk membebaskan diri dari tubuh kaca yang misterius. Bang! Saat tangan kaca itu dengan lembut diayunkan, sosok emas itu terlempar dengan kuat, seolah-olah baru saja terkena sesuatu yang sangat keras. Akhirnya, benda itu jatuh ke tanah dengan suara keras, memecahkan tanah dan membentuk lubang tanpa dasar. Sets! Suara nafas dingin yang ditarik bergema di luar Menara Ion. Semua penonton tercengang saat mereka menatap tubuh kaca misterius itu.
Tidak ada yang bisa percaya bahwa sosok emas yang tak terkalahkan telah terlempar tanpa perlawanan, begitu saja. Apa? Benda apa itu? Sosok kaca itu benar-benar menakutkan. Sosok emas sudah begitu tak terkalahkan sehingga sepertinya itu adalah eksistensi tingkat ilahi. Tapi, jika Mu Chen memiliki kartu truf seperti itu, mengapa dia meledakkan tubuh emas abadi sebelumnya? Keributan keras mulai meletus ketika semua ahli mulai mengomentari situasi sekaligus. King Yanjing dan Budur Xuan juga terlihat ragu saat ini. Rupanya, mereka tidak tahu mengapa Mu Chen memiliki sosok kaca yang menakutkan bersamanya. Mahatian, yang terlihat sombong dari menara tinggi, menjadi kaku, dan ekspresi wajahnya cukup serius. Matanya dingin dan ragu saat dia melihat sosok berkaca-kaca itu. Benda apa itu? Mahayu bertanya-tanya dengan lantang saat dia melihat lubang besar di tanah dari menara ion. Wajahnya bergerak tanpa henti karena situasi saat ini membuat darahnya mendidih. Alhasil, amarahnya segera berubah menjadi niat membunuh yang histeris. Bunuh dia, Mahayu berteriak sambil membuat beberapa segel dengan satu tangan. Dia kemudian mengedarkan rune ilahi yang mengendalikan sosok emas. Raur! Pada saat itu, suara gemuruh terdengar, datang dari dalam lubang, dan sosok emas itu melonjak ke langit. Sosok emas saat ini memiliki banyak rune merah darah yang mengalir ke pupil emasnya, menyebabkan kedua matanya menjadi merah. Di bawah kekuatan rune ilahi, sosok itu menekan ketakutannya dan memelototi sosok kaca yang ada di samping Mu Chen. Mu Chen kembali menatap dengan tenang dan tersenyum pada tubuh kaca misterius itu. Dia kemudian berkata, "Ayo, ambil semua sumber keabadian Anda kembali." Dia kemudian menambahkan, "Anda telah tidur selama ribuan tahun. Sekarang, saatnya untuk memberitahu dunia bahwa tubuh abadi primordial telah kembali." Petik 2.